Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syahrullah dari Prodi PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan konseling perkembangan di dalam pendidikan agama Islam. Nah, sini sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang paradigma BK perkembangan. Nah, BK perkembangan yaitu berfokus pada pemberdayaan seluruh siswa secara positif, bukan sekedar menyelesaikan masalah siswa yang melanggar aturan sekolah. Nah, dikaitkan dalam konteks pendidikan agama Islam, pendekatan ini secara khusus yaitu menyelaraskan kaidah psikologi perkembangan dengan upaya pemeliharaan serta melanjutkan potensi fitrah bawaan siswa. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip, yang kedua ada fungsi utama, dan yang ketiga ada model implementasi. Nah, kita jelaskan yang pertama yaitu prinsip BK perkembangan. Nah, di dalam prinsip ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama ada layanan untuk semua, yang kedua ada fokus potensi fitrah, yang ketiga ada tugas perkembangan. Nah, adapun layanan untuk semua yaitu layanan ditunjukkan bagi semua siswa, bukan kelompok tertentu, selaras dengan prinsip dakwah dan irsyad atau petunjuk Islam yang bersifat universal. Yang kedua, prinsip ini yaitu fokus potensi fitrah. Nah, setiap anak lahir membawa potensinya dan kebaikannya masing-masing, fitrah. Nah, adapun BK berperan yaitu memfasilitasi lingkungan yang subur agar benih tersebut tumbuh baik dan prima. Nah, yang ketiga ada tugas perkembangan. Tugas perkembangan yaitu membimbing kesiapan siswa di fase transisi kehidupan, seperti mempersiapkan kematangan spiritual menjelang usia akil balik. Ini adalah prinsip-prinsip bimbingan konseling perkembangan. Nah, yang kedua tadi dijelaskan yaitu ada fungsi utama layanan bimbingan konseling. Nah, terdapat 2 bagian. Yang pertama ada pemahaman dan pencegahan. Yang kedua ada pengembangan potensi. Nah, adapun pemahaman dan pencegahan yaitu yang pertama pemahaman yaitu pengenalan diri atau bisa disebut juga ma'rifatun nafs, yaitu membantu siswa memahami bakat, minat, dan emosinya agar mereka mampu beribadah dengan berkontribusi secara sadar. Nah, itu adalah pemahaman. Yang kedua pemahaman. Nah, selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan atau bisa disebut juga sad-dariyah, yaitu mengantisipasi potensi krisis moral atau psikologis sebelum menjadi gangguan nyata dalam belajar. Nah, itu adalah sedikit penjelasan pemahaman dan pencegahan fungsi utama layanan bimbingan konseling. Ya, yang kedua tadi ada pengembangan potensi, di mana yaitu penyelarasan kompetensi, membina aspek akademik, sosial, dan karir anak didik agar berjalan dengan secara seimbang atau bisa disebut juga dalam istilah tawazun. Nah, terus karakter akhlakul karimah yaitu menumbuhkan nilai akhlak mulia dan ketahanan mental melalui kesadaran yang konsisten. Itu adalah 2 fungsi utama layanan bimbingan konseling. Nah, yang selanjutnya ada model implementasi nyata. Nah, model implementasi nyata yaitu di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada layanan dasar atau bisa disebut juga bimbingan klasikal integratif. Yang kedua ada layanan responsif atau konseling berbasis nilai Islam. Yang ketiga ada
perencanaan individual, yaitu orientasi amal jariah. Nah, kita coba sedikit jelaskan. Yang pertama, layanan dasar, yaitu kolaborasi terstruktur antara guru BK dan guru pendidikan agama Islam di kelas, yaitu tugasnya menyampaikan tema adaptif seperti menjaga emosi dan kesabaran secara psikologis spiritual. Nah, selanjutnya ada layanan responsif, yaitu konseling berbasis nilai Islam. Nah, tugasnya yaitu interview bimbingan langsung dengan penguatan nilai tauhid, doa, dan zikir untuk menghadirkan ketenangan jiwa atau bisa disebut juga ketenangan tumaninanya itu siswa. Nah, yang selanjutnya ada perencanaan individual atau orientasi amal jariah, yaitu tugasnya yaitu mengarahkan pilihan karir dan pendidikan masa depan siswa agar bernilai ibadah serta memberikan kemanfaatan sosial jangka panjang. Nah, sinergi bimbingan konseling dan pendidikan agama menciptakan fondasi kepribadian utuh, membimbing akal dengan ilmu, menata emosi dengan konseling, dan menghidupkan jiwa dengan nilai tauhid. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.